lansia arisan bu. Mau apa ini kini? Saya tak sih. Ini baik terus takon. Nanti ruangan di aman loh. Pokoknya berbuat. Kok takon-takon yang diwe. Ya aku ada telepon copo. Terus apa ini? Saya ngomong apa? Aku telepon lagi pak. Nah ini loh. Ayo, Pak Anu mana itu? Nah ini saya belum hari. Sedikit dengan apa-apa. Kenapa kena aku sih? Apa? Iya, saya juga aja. Terus? Ya aku udah berapa? What? Telepon copo mau sih belum? Aku ngerti. Berarti aku nunggu PNC. Iya, itu kan dia selain. Tak mau mobil lewat. Itu sana. Dua apa? Ini Nyari lagi, bingung. Ya aku lagi gue sih nyepak. Ya. oh tahu kan dulu. Siapa duit yuk? Tahu kan? Musimnya pandemi, Pak. Kan dari kita kan belum bisa bebaskan protokol itu. Mau dodol kopi? Bukan. Ini yang mau masuk 2 orang. Oh iya, betul. Hanya 1 orang yang boleh menunggu. Ya. Ya. Biar nunggu. Oh, ini berarti jain kopi baik. Kopi nih, pakai kopi nih. Kopi ini saya loh pak. Ya udah kan, pesan kopinya aja lah. Nanti pakai yuk. Tapi nggak boleh tunggu pasti. Sorry ya. Sorry ya bu. Karena ada itu. Oke. Oh pak. Ayo, kopi. Ya. Aku selo. Aku selo. Aku mau pak. Kamu pemandangan ya? Pemandangan ya?
Pak. Pak, aku ki nanggene ki iki arek nemoni Mas Cecep. Jarene ki mriyang Pak, tapi kadang ngerti ki mriyang nopo Pak. Sakjane boleh dijenguk apa enggak sih Pak kalau misalnya sakit gitu Pak? Loh, Mas Cecep rumahnya mana? Mas Cecep rumahnya di Baritono Pak. Baritono, oh dekat Nggih. sini kalau Baritono ya. Nggih. Sakit apa katanya? Sakit apa yo? Tapi sik Pak tak lihat dulu. Kayaknya di grup arisan tuh jari ini kayak kesandung, tapi kesandung apa? Nggak ngerti Pak. Tapi kalau prosedur rumah sakit, sakjane boleh dijenguk apa enggak sih Pak? Oh ya, kalau masa pandemi ini, Nggih. pandemi COVID-19, tidak boleh dijenguk, Oh, tapi boleh ditunggu. oh. Kalau bukan pasien COVID-19. Oh. Berarti kalau dijenguk boleh, tapi satu orang saja. Satu orang, kemudian nanti gantian. Oh, gantian. Ya, jadi yang Nggih. yang di kamar hanya satu orang. Nah, itu untuk Non COVID ya. oh, non COVID, Iya. tapi hanya pavilion apa semua ruangan Pak? Semua ruangan. Semua ruangan. Ya. Berarti sudah kembali seperti semula, tapi belum bisa kayak banyak ya. Soalnya biasanya kalau jenguk-jenguk itu suka banyak orang itu loh Pak. Berarti nggak nyaman banget kalau seperti itu. Tapi tak tunggu nanti, tak tanya dulu Mas Cecep di ruangan apa. Nah, kalau tanya-tanya ruangan itu dirawatnya di mana tuh Pak? Kalau tanya-tanya pasien itu dirawat di kamar mana? Itu biasanya di mana Pak? Tanyanya kepada Iya. siapa gitu ya. Oke. Oh, tanyanya bisa kepada duty manager. Oh. Jadi tiap hari itu di rumah sakit ini ya selama 24 jam ada namanya duty manager. Jadi dia yang melayani kalau ada kesulitan-kesulitan kayak itu yang dialami oleh tak tanya dulu ya Pak. keluarga pasien atau pengunjung. Baik. Ya. Nanti Pak tak pastikan dulu kalau ini si Cecep ini di mana dirawatnya, tapi saya boleh jenguk ya Pak? Boleh ya Pak? Boleh, tapi satu orang. Alhamdulillah. Terima kasih Mbok Tubruk ngerti ya Pak, yang penting aku di Tapi, luar nih. tapi sekali lagi Ya. yang non COVID. Oh baik Pak. Tekan kene. Bawa apa ini? Iya, ini kopi lokal, kopi Oh, Purworejo, ini. Pak. Nah, spesial nih kayak niki. Iya. Spesial tak Iya. boleh iki kene yo. Mbok iki kopine sopo? Ini gampang, Pak. Oh, ini Boleh kok beli, Pak. kopi Blankon. Oke. Namanya kok Blankon ya? Aduh, kopi kita tak tahu ya. Yo, heeh. Menarik gitu maksudnya. Iya. Ya ini. Oke, ini kopi Mbok, jengkal. kopi sing siji kopi sama Mbok mbok. kopimu. Ah, Cepet cewek. Aduh. piye kok kok omong iso dodolan nang kene iki. Piye? Entuk kok. Iya, kok sapane? Mesti janjian orang gendak ya Mas. Nah, tak ceritani nih. Aku ki yo tekan kene iki bingung. Oleh ora dijenguk Cecep tapi kok grup yang arisan lansia kok jarene Cecep tiba apa ora ngerti iki. Tak takoni yo di resepsionis kalau mau apa ya bapaknya ndiko lali. Jarene wong takon ruangannya nanti tapi aku mau ketemu. Nah, kowe iki le nganu info ra akurat mesti. Nah, makanya tak takoni, tak tunjuk ini Pak, isi Pak, apa Pak? Nggih. Iya. Wah, manis banget ini. Seperti Seperti yang Mega. Betul Pak. Tubruk pahit kayaknya. Tapi lupa saya belum lepas masker mau minum. Iya dong. Kalau minum kopi saya buka dulu maskernya. Nanti tempatnya ya uang loh. Pak. Saya nyeruput kopi dulu ya. Oh iya Pak. Ini kopi dari Purworejo. NJ itu yang eh, iya aku bikin ini yang Blankon, Pak. yang Blankon Oke, kopi. Ya, oke. coba. Pencinta pasti. Belangkonan sih. Iya Pak. Luar biasa. Wah. Mantap. Manis sekali dan ada pahitnya sedikit. Wah. Kok kayak piye kok. Manis sih koyo aku sih. Terus
Lah kan, oke malah dicegah tak satpam lho. Ya ora oleh lah dodolan. Yo kan aku ora njenguk to. Jadi enggak boleh njenguk gitu. Aduh, lah kepiye nek kaya ngono kan lah salah jadi kudu njenguk. Ngopo ono Pak Gus. Itu iki. Aku mawon. Ya tanya wae. Gini loh Pak, berarti itu prosedurnya gimana kalau mau jenguk orang sakit di sini Pak? Kok tadi saya nggak boleh masuk gitu Oh dulu aja tetangga saya tuh satu RT satu RW Malah koyo piknik ya, Bu. Iya. Orang barang karo sekarang Iya. iya loh. Itu kan dulu waktu sebelum pandemi. Iya. Jadi sebelum pandemi memang dibolehkan menjenguk, baik itu yang di pavilion, baik itu yang di di ruang lain, ya itu boleh menjenguk. Ya. Tapi selama pandemi tidak boleh dijenguk. Lah, Ya. itu Apalagi yang pasien COVID itu tidak boleh ditunggu, tidak boleh dijenguk. Ya. ayo melas ke Pak. Nah. Masa nggak ada yang jenguk? Tengok Kasihan nanti kalau menjenguk, kalau dia pulang sakit nambah masalah lagi kan. Ya, nanti yang sakit malah bertambah. Yang sembuh satu, yang sakit lebih dari satu. Sehingga akan kasusnya tambah terus. Ya. Makanya ini sebagai upaya pencegahan supaya masyarakat tidak banyak yang sakit. Jadi makanya jangan dijenguk, jangan ditunggui. Karena COVID-19 kan menularnya lewat udara, lewat droplet. Ya. Makanya di samping itu juga semua masyarakat, ya kita semuanya harus bisa menerapkan protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya. Jadi yang sangat penting dalam pencegahan itu sebenarnya. Ya. Berarti kalau pasien tidak COVID boleh ditunggu ya Pak? Pasien yang tidak COVID Iya. boleh ditunggu, boleh ditunggu. Ya. Tapi tidak boleh dijenguk. Wah, Ya. iya. Jadi kalau mau menjenguk ya gantian sama yang ditunggu. Ya. Jadi kan tetap penunggunya tetap satu. Aku sing jenguk Tapi lah. yang di ruang tetap satu. Aku Yang sing non-COVID. jenguk. Mas Cecep mesti ngenteng-ngenteni aku. Biar cepat mari Mbok ketemu aku. Ora kasih budi kabar aku ora diajak kene ora. Wis aja itu tenan kene jebul tetep nang kene. Wis sampai kedolanan kene lho Mbok. Niat tenan. Ini ya tenan sih. Kok guru parisane jarene kesandung pelem priwet. Aku kuwi nembe bar sosialisasi Hari Kesehatan Nasional karo tim RSUD muter-muter karo vaksinasi kok kabeh sosialisasi jiwa sosialku muncul. Alah. Tapi izin Pak, kula tak lenggah nggih. Ngoten Pak Dirut maupun dikirim-kirim teng grup fotone Pak Dirut nggak ada. Maju. Monggo. Kok tumben banget ya? Sosialisasi. Kayak iso-iso. Sosialisasi Hari Kesehatan Nasional ke 57. 57 aku lali ya. Ora lah itu jatuh tanggal berapa? Nah, tanggal pinten Pak? Tanggal 12 November. Nah, itu masalahnya tuh nggak hafal karena mau pas sosialisasi pulau makan Pak ya kan. Lah, iki kok COVID barang? Berarti ki sosialisasinya nih rumah sakit. Sosialisasinya di muter-muter loh Pak, juga kan sampai rumah sakit dikasih makan lagi loh timnya. Wah, enak. Ada pit loh keliling-keliling rumah sakit, sepi. Alah, Sepi Pak.
Sepi ya? Enggak ada sing bakul balon, lotek lontong enggak ada, Pak. Pikir dangdutan. Saya kira itu Cak, sepi pasiennya. Ternyata sepi yang dodol ya. Dodolan enggak ada, Pak. Jatuh obat ya. Lah, saiki iki kan mau Hari Kesehatan Nasional. Nah, iya. Nah, peranan RSUD kan nakes nih. Pas pandemi ini pripun, Pak? Nah, monggo, Pak. Kira jawab. Para nakes dan non nakes atau tenaga pendukung lainnya dalam pandemi COVID ini, peran teman-teman semuanya rumah sakit ini luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena semua ikut terlibat. Termasuk saya, Pak. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Ya. Coba dari pendaftaran masuk misalnya, dari IGD masuk, ya. Itu pada saat pandemi penuh terus. Ya. Pasiennya juga dalam kondisi yang megap-megap, semua butuh oksigen. Ya. Sehari mungkin di sini itu yang kita lebih dari 100. Sehari? Iya. Amazing ya, Pak. Itu memang keren. Iya. Dia ada kenal Jadi batas itu ya, Pak. pada saat bulan Juli kemarin itu pada saat puncak-puncaknya, ya. Itu baik itu dari petugas pendaftaran, baik itu yang berjaga di IGD, baik itu yang bertugas di laboratorium yang harus segera memeriksakan, harus segera meriksa PCR-nya, harus segera meriksa antigennya, ya. Kemudian bagian rongsen yang harus merongsen dadanya, ya, untuk menentukan apakah ini nanti COVID atau tidak. Nah, ini harus cepat, ya, karena pasien juga sedang menunggu-nunggu keputusan. Kemudian keburu sesek juga, datang pasti di sini sudah sesek. Karena yang masuk ke sini adalah gejala sedang dan berat. Kalau yang ringan kan cukup isolasi mandiri di rumah atau di isolasi terpusat. Ya. Tapi yang masuk sini sebagian besar membutuhkan oksigen semua. Sehingga yang menyediakan oksigen teman-teman juga tiap hari berpacu untuk mencari oksigen. Jangan sampai kehabisan. Betul. Ya. Jadi kita bersyukur sehat. Dengan oksigen dari keluar udara bebas kita bisa bernapas enak, ini harus bersyukur. Nah, untuk pasien COVID kemarin coba bayangkan, sudah ada oksigen dari luar, tapi ternyata mereka tidak cukup karena sudah ada kelainan di paru-paru yang membutuhkan oksigen yang juga perlu oksigen tambahan. Ya. Kesehatan dia. Kemudian dari yang merawat di Bangsal juga ini luar biasa. Yang tadinya shift-nya itu hanya 3 kali dalam 24 jam, ya. Ini pada masa COVID 6 kali karena tiap 4 jam harus ganti baju APD lengkap. Karena kalau 6 jam mereka tidak kuat, karena selama memakai APD tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Dan tentunya juga keringat juga banyak keluar karena terus asupan oksigen juga berkurang ya, Pak. Bajunya berlapis-lapis. Ya. Asupan oksigen otomatis berkurang juga ya, Pak. Ya, berkurang sedikit lah. Ya. Sehingga jarang kalau nanti kuat sampai 6 jam, sehingga 4 jam harus kita ganti. Nah, ini konsekuensinya juga kita harus nambah tenaga, makanya kemarin kita juga butuh relawan. Ya, gitu. Ya, jadi itu dari para tenaga paramedis yang merawat, kemudian dari dokternya juga pagi sampai malam dia dikonsuli terus. Setiap kali pasien masuk harus dikonsulkan. Ya, tidak hanya itu saja. Ya, di bagian instalasi pemulasan jenazah juga tidak kalau bahasa Jawa itu tidak layaren gawean ini. Ya. Kalau Ya. setelah Kemudian pandemi cleaning service juga gitu. Ya. Jadi cleaning service juga harus kita
kita lengkapi APD Iya. karena untuk Safety ya. membersihkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa ya entah apa yang terlepas di ada atau di tempat sampah itu kan juga perlu, jangan sampai yang membersihkan itu ketularan. Pak, ini kan kita sudah mulai mereda pandeminya ya pada saat ini. Terus saat ini kondisinya rumah sakit pun sepertinya sudah lumayan sepi. Nah, untuk fasilitas sendiri setelah pandemi terus menghadapi nantinya setelah pandemi ini, rumah sakit sudah siap ruangannya seperti semula sebelum pandemi belum Pak saat ini fasilitasnya Pak? Oh iya, jadi sudah mungkin sebulan lebih ya. Oh, sebulan. Sekarang pasien sudah turun drastis jumlahnya. Berarti Jadi pasien paling hanya 1 pasien, 2 pasien, 3 pasien. Oh, itu Ya. yang berat. Itu yang Satu berat. hari yang dirawat untuk COVID itu. Oh. Ya, itu pun tidak semua confirm. Paling 1 atau 2 yang confirm. Kalau dulu waktu puncak-puncaknya kasus, katakanlah 100 orang lebih masuk, itu hampir semuanya confirm. Ya. Kalau sekarang jumlahnya sudah duremi, ya 1, 2, 3 paling, dan tidak separah orang-orang pasien-pasien yang masuk dulu dan tidak confirm, masih suspek. Sajane ki Nah, Cecep ki sehingga di sini saya kira sudah aman kalau di rumah sakit sini. Nah, makanya kami juga sudah mulai menggeser. Jadi yang tadinya bangsal untuk COVID, ya sudah kami alihkan sekarang menjadi bangsal untuk non COVID. Ya. Berarti sudah seperti semula Kalau ya dulu Pak? kami menyediakan kurang lebih 160 tempat tidur isolasi COVID. Sekarang kami hanya menyediakan 26 tempat tidur untuk COVID. Jadi ada di IGD, kami sediakan, ada di ICU, jadi ada di Edelweiss Bangsal Jiwa. Jadi jangan dikira orang gangguan jiwa bebas COVID loh ya. Ada yang COVID, Berarti yang gangguan jiwa. Makanya kami harus sediakan juga. Ya. Berarti tenaganya juga luar biasa ya Pak? Iya. Kirain orang gila, ya sehat pula. Kayak ini ngomong-ngomong ki Cecep sajane loro apa ya? Cecep kuwi Apa? kesandung pelem. Nah, berarti informasinya jelas iki. Iya, kesandung pelem Ya. masuk rumah sakit, Diriku ki Pak. wis panik yo. Kesandung pelem mlebu rumah sakit. Sebab berkandung pelem, dene yo nyolong peleme, Pak. Banyak-banyak. Jadi mules-mules panik. Ngomong-ngomong, mau kan dirimu kan cerita sosialisasi tentang Hari Kesehatan Nasional. Lah, sing dirimu sosialisasi ki tentang apa wae? Wah, tentang makan. Soalnya pas sosialisasi pulau tuh makan di belakang, Pak. Nah, yang sosialisasi tinggal RSUD itu Hari Kesehatan Nasional tuh. Wah, Kok tumben Kok makan loh? loh, kok pas makan? sosialisasi Turu pasti pas. ya, Pas mendengarkan sosialisasi turu. Iya, Mas. itu sosialisasi pun tak antarkan masyarakat banyak des pulau makan, Pak. Tahunnya adalah Hari Kesehatan Nasional ke-57 atau elingan. Bapak, kalau himbauan untuk teman-teman yang masih beraktivitas di luar nih Pak, terus kita pandemi juga belum surut 100% ya Pak. Itu untuk tanggapannya Bapak untuk menjelang Hari Kesehatan Nasional seperti apa Pak untuk masyarakat Projo pada umumnya? Ya, jadi kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, 5M ya. Ya. Memakai masker, penting sekali memakai masker. Ya. Tak kira Kemudian menjaga jarak. jaga jarak Ya. Pak. Kemudian sering-sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya. Nah, kemudian menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Kalau garam ini malah ini Pak, mayang-mayang terus ini mengunjungi kerumunan arah padang. Dan tidak kalah penting lagi adalah kita harus kolaborasi, harus kerjasama antar elemen masyarakat. Semua masyarakat harus bekerja sama, ya. Untuk apa? Untuk
bersama-sama meningkatkan cakupan imunisasi. Nah kan udah jaga 5M tuh Pak tuh. Ya. Nah, terus kan masih ada masyarakat yang takut mau ke rumah sakit. Itu gimana pesannya kalau himbauannya gimana? Biar mereka tuh nggak takut kalau ke rumah sakit. Iya, Pak. Sebentar Pak, ini kok makanannya enak, saya boleh minta Pak? Ya, silahkan dinikmati. Ya, Udah, Pak. itu panganan. Nah, sambil nyeterin. Malah pedes. Pedes Ya, ya? orang gak sombong. Sombong. Karena itu piye kok? Ya. Gimana Pak? Sekarang nggak usah takut ke rumah sakit ya. Kalau kemarin mungkin masyarakat takut Takut COVID berobat gitu, ke Pak. rumah sakit karena di sini banyak pasien COVID yang dirawat, takut ketularan ya. Kalau sekarang masyarakat nggak usah takut berobat ke rumah sakit sini karena pasiennya hanya sekarang tuh 1, 2, 3 yang dirawat COVID dan itu tidak confirm. Jadi resiko ketularannya sudah kecil sekali. Jadi prosedurnya sama seperti sebelum pandemi ya, Asal Pak? ya pertama sudah divaksinasi ya, kemudian harus melaksanakan protokol kesehatan tadi yang saya sampaikan tadi 5M ya. Tetap ya itu Ya, protokolnya ya. 5M ya. Ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa Rumah Sakit RSUD Dr. Citrawarta Purworejo ini sekarang itu membuat pelayanan-pelayanan baru Wah, ya. keren. Satu, pelayanan bedah onkologi. Nah, Oke. niku Itu Pak. Pak. Apa Nah, Pak? ini bedah untuk untuk menangani penyakit-penyakit kanker, Oh, berarti sudah ada di sini. yang menangani tumor kanker ya. Ini baru tahun ini Oh, tahun pasca ini. pandemi ini mulai berjalan ya. Ya, ini ditangani oleh bedah onkologi. Ya. Kemudian ada lagi tambahan lagi, jadi pelayanan jantung. Pelayanan Ya. jantung, Iya. onkologi, pelayanan Ya. jantung. Ya. Nah, kemudian ada pelayanan lagi untuk penderita TBC yang resisten obat. Ya. Maksudnya Jadi- saya apa sih yang tergantung sama Resisten obat? terhadap Iya, obat itu, jadi Pak. pasien itu yang menderita TBC itu diobati dengan obat-obat biasa itu sudah Tidak tidak bisa. mempan lagi. Oh. Nah, itu kebal sudah. Nah, makanya karena ini di Purworejo kemarin belum ada, rumah sakit lain belum ada, ya, makanya kami adakan layanan itu. Nah, sekarang sudah ada itu sehingga pasien dari Purworejo dan sekitarnya tidak usah jauh-jauh ke Solotigo atau ke Solo atau ke Sardo, di sini nanti sudah ada. bisa ditangani. Ya. Tapi dicopot sudah Karena- tambah ya, Pak. Kalau pasien TBC ini yang resisten obat, ini kalau dibiarkan nanti akan menularkan ke yang lain karena Bahaya. tidak sembuh. Oke. Nah, makanya bertambah terus nanti kalau tidak diobati. Makanya dengan adanya pelayanan TBC yang resisten obat ini, nanti harapannya satu penyakit TBC di Purworejo sini, kemudian wilayah sekitarnya juga akan menurun. Ya. Karena dalam menangani penyakit menular itu di samping untuk mengobati yang sakit, yang penting lagi adalah jangan sampai orang itu ketularan, Nah. dan menulari yang lain, ya kan? Jangan sampai orang itu menularkan ke yang lain. Nah, ini yang sangat sulit kan sebenarnya untuk membuat jangan sampai menularkan ke orang lain. Nah, karena kalau obatnya sudah tersedia, asal pasiennya patuh pasti sembuh, ya kan? Nah, tapi kalau tidak berobat, ya, atau dia menularkan orang lain, yang satu sembuh, yang ketularan 10, akhirnya nggak habis-habis penyakit TBC. Jangan tahu kan penyakit TBC sudah sejak dahulu Tahu ada, Pak, jelas itu sampai sekarang Apa, Dan? masih ada. ada itu Pak, Nah. itu Iya, TBC. ngomong Tak usah sosial. banyak Nah, itu. Ngertinya Bicara. sih ya. Berarti itu Apa sih, fasilitas terbaru ada 3 itu apa masih ada lagi? Kemudian masih ada pelayanan yang baru lagi, yaitu di rehabilitasi medik. Ya. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak bisa bicara, ya. Jadi itu
dilatih untuk agar bisa bicara. Ya, jadi biasanya pada ada anak-anak ya yang ada gangguan tumbuh kembang, ya. Nah itu di rehabilitasi medik ini di rumah sakit Space sudah, delay gitu ya, sudah ada. Jadi ada 4 layanan tambahan tadi. Berarti mulai dari balita gitu ya, kalau space delay gitu ya Pak? Iya, Maksudnya- biasanya anak-anak. Ya. Oh gitu. Ya ngomong sosialisasi vaksin ya. Kayaknya sih darah iki kayaknya urung vaksin iki yakin iki. Ya pasti Aku iki. wis sosialisasi vaksin, sosialisasi HKN semuanya jelas. Delok ini kalau ini. Medis wis terbukti. Mohon maaf, Pak, mau motong pembicaraan. Oh iya. Gimana? Info dari kan info, ternyata Mas Garang itu belum vaksinasi. Wah, tenan toh. Sudah saya cek datanya, ternyata tidak ada nama Mas Garang di buku Wah, vaksinasi. tenan ki. Sosialisasi. Saya izin untuk membawa ini vaksinasi. vaksin. Ya, silakan vaksinasi dulu ya sekarang. Jenengan belum vaksinasi. Weh, ngawur. Dosis 1, 2, 3, 4, 5 wis tak vaksin kabeh. Saya sudah cek di data, belum ada nama jenengan. Datane ngawur, komputernya Ayo sempal. kita vaksin dulu. Ayo Lah kita lah 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 dulu. lah lah lah. Ngono.